Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab pertama pada kelas 11, yaitu berkaitan dengan keseimbangan dan dinamika rotasi. Adapun untuk yang akan kita bahas pertama kali di sini nanti kita berbicara tentang subbab yang pertama ya tentunya ya, yaitu pada keseimbangan dan dinamika rotasi. Nah, untuk sebab yang pertama yang akan kita bahas di sini nanti kita akan belajar tentang subbab pertama, yaitu tentang momen gaya atau torsi ya. Momen gaya atau torsi ini disimbolkan dengan huruf lambang seperti ini, yaitu cara bacanya adalah tau. Nah, selanjutnya untuk momen gaya sendiri, apa sih itu yang dinamakan dengan momen gaya? Seperti itu ya, mungkin dari pertanyaan teman-teman ya. Ya, yang dinamakan dengan momen gaya sendiri adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan benda dapat berputar pada suatu poros. Itu yang dinamakan dengan momen gaya atau torsi. Nah, gaya sendiri kemarin sudah pernah teman-teman pelajari sendiri. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda dapat berubah posisi, berubah bentuk, berubah kecepatan, serta berubah arah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk momen gaya atau torsi sendiri ini, untuk mencari momen gaya atau besarnya momen gaya dapat dirumuskan dengan menuliskan rumus matematisnya, yaitu besarnya tau sama dengan F dikali R. Nah, inilah cara untuk mencari momen gaya. Jika diketahui ketika gaya yang bekerja pada sebuah benda itu arahnya yaitu tegak lurus ya. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan ada sebuah batang gitu ya. Kemudian batang tersebut memiliki sumbu putar atau poros itu dengan jari-jari tertentu gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini jari-jarinya kita buat 80 cm, kemudian diberi gaya tegak lurus. Nah, ini berlaku jika tegak lurus ya untuk rumus ini ya. Nah, F sendiri ya, tarikan atau dorongan yang diberikan misalkan kita buat adalah 40 Newton. Seperti itu ya. Nah, rumus ini berlaku jika dia gaya yang berlaku pada suatu benda itu tegak lurus seperti teman-teman ya. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, misalkan seperti ini titik ini merupakan sumbu porosnya, kemudian ini sebuah batang yang diabaikan masanya misalkan teman-teman ya, kemudian diberi gaya ke atas. Nah, ketika kita beri gaya ke atas kan tentunya akan berputar pada porosnya di sini ya teman-teman ya. Nah, berputar seperti ini ketika kita berikan gaya ke atas. Nah, nanti akan berputar seperti itu. Nah, perlu kita ketahui dulu juga untuk momen gaya ini kita harus memperhatikan arah putaran. Nah, kemudian untuk aturannya sendiri teman-teman ya, aturan kita tulis di sini aja ya teman-teman ya. Aturannya, jika dia searah jarum jam, searah jam gitu aja teman-teman ya, maka dia akan bernilai positif. Jika dia berlawanan jarum jam, kita tulis saja berlawanan arah jarum jam ya, untuk menulis singkat atau memperpendek tulisan berlawanan jam gitu teman-teman ya, arah jarum jam, maka nilainya negatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini teman-teman. Sebuah benda berada pada titik poros, kemudian dengan jari-jari R yaitu 80 cm, kemudian diberi gaya 40 Newton. Maka bagaimana pengerjaannya? Kita langsung saja tulis. Untuk mencari momen gaya ketika dia diberi gaya tegak lurus, rumusnya adalah tau sama dengan F dikali
R. Seperti itu teman-teman ya. Nah, F-nya sendiri kita bisa lihat di sini adalah 40, maka kita tulis 40 dikali R. Nah, R-nya berapa ini teman-teman? 80 cm. Nah, kalau misalkan 80 cm, apakah tetap kita tulis 80 cm? Nah, tidak teman-teman ya, tentunya ya. Maka harus kita ubah menjadi dalam bentuk meter. Nah, 80 cm ke meter. Untuk 80 cm ke meter tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa cm ke meter maka dibagi dengan 100 ya teman-teman ya, dalam tangga konversi. Maka 80 cm dibagi 100 menjadi 0,8 meter ya teman-teman ya, kita ubah ya 0,8 meter seperti itu teman-teman ya. Kita masukkan di sini teman-teman. Nah, ini kita belum kasih satuannya tadi, maaf, 40 Newton dikali dengan yang kita pergunakan R-nya bukan 80 cm lagi tapi 0,8 ya, berarti kita dapat tulis 0,8 meter seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan saja nih 40 dikali 0,8 yaitu 32. Nah, seperti ini ya, 32 satuannya bisa kita tulis Newton dikali meter, berarti kita tulis Newton meter. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah, maka ini belum selesai teman-teman, maka kita harus menulis arahnya gitu ya, atau nilainya. Kalau misalkan dia searah maka positif, berlawan arah jarum jam dia negatif. Nah, kalau misalkan seperti ini keadaannya diberi gaya ke atas, maka kira-kira ini berlawanan arah atau searah jarum jam teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri udah tahu ya arah jarum jam itu ke seperti ini ya. Maka ketika diberi gaya ke sini, maka dia berlawanan jarum jam. Maka kalau berlawanan jarum jam, di sini nilainya negatif. Nah, negatif 32. Seperti itu teman-teman ya, yang menyatakan kalau misalkan negatif 32 artinya itu arah dari putaran yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, sampai di sini nanti akan kita lanjut kembali dalam soal berikutnya, di mana soal berikutnya merupakan kombinasi dari beberapa momen gaya. Seperti teman-teman ya, sampai jumpa di lain kesempatan di video selanjutnya. Selalu ingat, fisika itu asik. Bye bye.